Selamat datang di dunia molekul. Hari ini kita akan menjelajahi asam nukleat, molekul yang membawa informasi genetik yang menentukan karakteristik dan fungsi setiap organisme. Apakah kamu tahu apa itu asam nukleat? Bukankah asam nukleat itu adalah molekul yang terdiri dari unit-unit yang disebut nukleotida ya, Ibu? Benar sekali. Lalu, apakah kamu tahu setiap nukleotida itu terdiri dari komponen apa saja? Komponennya itu ada tiga kan, Bu? Gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Benar, komponen asam nukleat itu ada tiga, yaitu gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Nah, apakah kamu tahu asam nukleat itu jenisnya terdiri atas apa saja? Ada dua jenis utama, Bu. Ada deoksiribonukleik asid atau yang biasa kita kenal dengan DNA dan ada ribonukleik asid yang biasanya kita kenal dengan RNA. Apa sih perbedaan antara DNA dan RNA itu? DNA adalah molekul yang menyimpan informasi genetik dalam sel, sedangkan RNA adalah molekul yang membantu menerjemahkan informasi genetik dari DNA menjadi protein. Wah, kamu benar sekali. Asam nukleat memainkan peran penting dalam berbagai proses biologis. DNA menyimpan informasi genetik yang diwariskan dari orang tua ke anaknya, sedangkan RNA membantu menerjemahkan informasi genetik dari DNA menjadi protein. Nah, protein adalah molekul yang melakukan sebagian besar pekerjaan di dalam sel. Oh iya Ibu, apakah ada peran lain dari asam nukleat ini? Banyak sekali. Asam nukleat juga dapat digunakan untuk berbagai tujuan lain. Misalnya, asam nukleat dapat digunakan untuk membuat obat-obatan, vaksin, dan bahan bakar. Asam nukleat juga dapat digunakan untuk mempelajari evolusi dan sejarah kehidupan. Wah, menarik sekali ya Bu. Ternyata asam nukleat ini memiliki banyak peranan dalam tubuh kita. Oh iya Bu, itu berarti setiap sel dalam tubuh kita itu memiliki salinan DNA yang sama. Benar sekali. Setiap sel di dalam tubuh kita, kecuali sel darah merah yang tidak memiliki nukleus, memiliki salinan DNA yang sama. Namun, tidak semua gen di dalam DNA aktif di setiap sel. Itulah sebabnya sel-sel kita memiliki fungsi yang berbeda-beda, meskipun memiliki DNA yang sama. Oh, jadi begitu ya Bu. Lalu bagaimana dengan RNA? Ada beberapa jenis RNA dan apa saja fungsi masing-masingnya Bu? Nah, ada beberapa jenis RNA dengan fungsi yang berbeda-beda. Misalnya, mRNA atau messenger RNA membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom, tempat protein disintesis. tRNA atau transfer RNA membawa asam amino ke ribosom untuk membangun protein. Dan yang terakhir ada rRNA. Ribosomal RNA adalah komponen utama ribosom. Wah, menarik sekali ya Bu. Lalu jika DNA adalah cetak biru kehidupan, apakah mungkin untuk mengubah DNA Bu? Ya, mengubah DNA adalah mungkin dan disebut sebagai rekayasa genetika. Teknologi ini memiliki potensi besar dalam bidang kedokteran, pertanian, dan industri. Namun, perlu diingat bahwa mengubah DNA juga memiliki implikasi etis yang perlu dipertimbangkan. Sangat menarik. Jika kita bisa mengubah DNA, apakah berarti kita bisa menciptakan organisme baru, Bu?
Bisa sekali. Secara teori, rekayasa genetika memungkinkan kita untuk memanipulasi genom organisme dan menciptakan organisme dengan sifat-sifat yang diinginkan. Namun, menciptakan organisme baru melibatkan banyak pertimbangan etis dan keamanan. Bagaimana dengan cloning? Apakah cloning itu sama dengan rekayasa genetika, Bu? Cloning dan rekayasa genetika itu adalah dua hal yang berbeda. Cloning adalah proses membuat salinan identik dari suatu organisme, sedangkan rekayasa genetika adalah proses mengubah genom organisme. Meskipun keduanya melibatkan manipulasi genetik, tapi tujuan dan tekniknya berbeda. Kalau begitu, Bu, apa bedanya antara gen dan kromosom? Gen itu adalah segmen DNA yang mengkode informasi untuk membuat protein tertentu, sedangkan kromosom adalah struktur yang terdiri dari DNA yang sangat terorganisir. Setiap kromosom mengandung banyak gen. Bagaimana dengan epigenetik? Apakah itu berhubungan dengan asam nukleat, Bu? Nah, epigenetik itu adalah studi yang mempelajari tentang perubahan dalam ekspresi gen yang tidak melibatkan perubahan dalam urutan DNA itu sendiri. Faktor epigenetik dapat mempengaruhi bagaimana gen dibaca atau digunakan. Jadi, meskipun urutan DNA seseorang tetap sama, faktor epigenetik dapat menyebabkan perbedaan dalam fenotip atau ciri-ciri fisik mereka. Terus, bagaimana dengan tes DNA? Apa saja yang bisa kita ketahui dari tes DNA, Bu? Tes DNA itu dapat memberikan informasi tentang berbagai hal, mulai dari keturunan seseorang hingga risiko terkena penyakit tertentu. Tes DNA juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu, seperti dalam kasus forensik. Wah, keren. Saya jadi makin ingin tahu, Bu. Lalu, bagaimana dengan mutasi? Apakah mutasi selalu berbahaya, Bu? Nah, jadi mutasi itu adalah perubahan dalam urutan DNA. Sebenarnya, tidak semua mutasi itu berbahaya. Bahkan, ada beberapa mutasi yang dapat menguntungkan, seperti mutasi yang menyebabkan resistensi terhadap antibiotik pada bakteri. Namun, memang banyak mutasi yang dapat menyebabkan penyakit genetik. Lalu, Bu, bagaimana dengan virus? Apakah virus memiliki asam nukleat, Bu? Iya, virus itu memiliki asam nukleat, baik DNA maupun RNA. Asam nukleat virus mengandung informasi genetik yang memungkinkan virus untuk bereplikasi dan menginfeksi sel inang. Wah, diskusi kita hari ini sangat menarik bukan? Kita telah menjelajahi berbagai aspek menarik dari asam nukleat, dari struktur molekul hingga implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga percakapan ini menginspirasi kalian untuk terus belajar dan menggali lebih dalam tentang dunia molekul yang menakjubkan.